Ya, malam Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, malam ini kita berbahagia ya berkesempatan mendengarkan Dhamma dari Bante Sudasilo ya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan dari Sangyutta Nikaya. Sekarang masuk ke bab kedua ya, kelompok 2, sutta nomor 22 yaitu Kema Sutta ya yang akan dibahas oleh Bante. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bante. Mungkin kita awali dengan Namakara dulu ya, Namakara Patha ya, dipimpin oleh Bante. Ya, baik. Baiklah, kita mulai dengan bacakan Namakara Patha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Nah. Baiklah, kita langsung saja ya. Jadi ini apa? Kema Sutta. Kema Sutta itu yaitu pembahasan tentang apa? Seorang putra dewa yang bernama Kema yang bertanya kepada Sang Bhagawa. Jadi apa kira-kira syair apa benanyan dalam syair seperti ini. Sang dewa Kema putra dewa itu menyampaikan orang-orang dungu yang hampa dari kebijaksanaan bersikap bagaikan musuh terhadap diri mereka sendiri. Mereka selalu melakukan perbuatan jahat yang hanya menghasilkan buah yang pahit. Perbuatan itu dilakukan dengan tidak baik yang setelah dilakukan kemudian disesali. Akibat yang akan dialami menangis dengan wajah basah oleh air mata. Tetapi perbuatan yang dilakukan dengan baik yang setelah dilakukan tidak disesali, akibat yang akan dialami penuh kegembiraan dengan pikiran bahagia. Kemudian Sang Bhagawa menyampaikan, seseorang harus segera melakukan perbuatan yang ia ketahui mengarah kepada kesejahteraannya. Si pemikir yang bijaksana seharusnya tidak maju dengan perenungan sang kusir. Bagaikan kusir yang meninggalkan jalan raya, jalan dengan permukaan yang rata, dan memasuki jalan kecil yang berlubang, termenung sedih dengan sumbu roda yang patah. Demikianlah si dungu setelah meninggalkan Dhamma untuk mengikuti jalan yang berlawanan dengan Dhamma, ketika ia terjatuh ke dalam mulut kematian, termenung bagaikan si kusir dengan sumbu roda yang patah. Nah, jadi kisah ini yaitu mengenai orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk, mengejar kesenangan-kesenangan dalam kehidupan. Jadi diibaratkan oleh Sang Bhagawa tadi seperti seseorang yang meninggalkan jalan yang mulus, memasuki jalan kecil yang bebatuan, sehingga ya tadi roda pedatinya patah dan akhirnya sang kusir pun termenung atau menyesali terhadap roda yang patah itu. Nah, diibaratkan seperti itu, maksud dari Sang Bhagawa yaitu bahwa ketika seseorang dalam kehidupan ini meninggalkan jalan Dhamma, hanya mengejar kesenangan-kesenangan, melakukan hal-hal yang kurang baik atau yang tidak baik. Pada saat mengejar kesenangan-kesenangan itu, ya sebelum buah karma itu berbuah, mungkin bagi mereka itu tidak membawa bahaya. Tetapi ketika buah karma itu berbuah,
dan mendatangkan hal yang buruk kepada mereka, baru mereka akan menyadari, baru mereka akan menyesali bahwa akibat dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Nah, dalam hal ini tadi Putra Dewa Kema ingin menegaskan bahwa dalam kehidupan ini hendaklah kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan Dhamma dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Di mana dalam Hasta Arya Magga yang disebut dengan upaya benar, ya salah satunya yaitu berusaha dalam kehidupan ini untuk melakukan hal yang baik, menambah yang baik, menumbuhkan yang baik, dan berusaha meninggalkan yang buruk, mengurangi atau tidak memunculkan yang buruk itu lagi. Jadi ada 4 yang disebut dengan upaya benar, yaitu kalau kita tahu ada hal yang buruk dalam diri kita, kita kurangi. Kalau kita tahu belum ada hal yang buruk, jangan sampai muncul. Kita tahu ada hal yang baik dalam diri kita, kita pertahankan, kembangin. Belum ada hal yang baik, kita munculkan hal yang baik itu. Nah, itu yang disebut dengan upaya benar. Jadi, orang-orang kadang melihat bahwa kehidupan ini memiliki ada pandangan salah satunya nihilistik yang menganggap bahwa kehidupan ini hanya sekali. Yang kalau orang barat istilahnya YOLO, you only live once, atau Anda cuma hidup sekali. Jadi ingin hanya mengejar-kejar kesenangan yang bisa didapat dalam kehidupan itu, dalam kehidupan ini yang bagi mereka hanya sekali. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebagai upasaka-upasika yang memiliki keyakinan pada Buddha Sasana, kita tahu betul bahwa kehidupan itu bukan hanya sekali. Bahwa setelah kehidupan ini bukan akhir dari segalanya. Ya, kecuali kalau dalam kehidupan ini mencapai nibbana, ya ini adalah kehidupan terakhir. Tetapi sebelum seorang makhluk mencapai nibbana, maka ia pasti akan terus-menerus bertumimba lahir atau punah bawah. Nah, oleh sebab itu perbuatan-perbuatan kama itu akan terus mengikuti. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan ini, kenapa ada orang yang lahir sehat, sempurna, ada juga yang lahir cacat, keterbelakangan dan lain sebagainya. Ada yang lahir di keluarga yang baik, keluarga yang mencukupi, ada yang lahir di mungkin keluarga yang kurang atau bahkan dibuang atau tidak diinginkan. Ada yang sebelum lahir juga udah disiapkan baju-baju, ini baju bayi, ini kamar bayi, ini mainan bayi, ini makanan, minuman, susu bayi. Ada yang begitu lahir hanya disiapkan kantong kresek dan kardus. Nah, berbagai macam kondisi kelahiran itu, salah satu faktor terkuat penyebabnya adalah faktor kama tadi. Maka kenapa diingatkan bahwa seseorang berusahalah untuk tidak melakukan hal yang buruk. Karena kalau kita melakukan hal yang buruk, apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, semuanya akan pasti mengikuti kita. Sebagaimana parita yang sering kita bacakan, sabisata kama saka, kama dayada, kama yomi, kama bandu, kama patisarana. Yang kamang karisanti, kalianangwa, papakangwa, tasa dayada kulisanti. Setiap makhluk, sabisata, setiap makhluk, kama saka memiliki karmanya sendiri. Kama dayada mewarisi karmanya sendiri. Kama yomi lahir dari karmanya sendiri. Kama bandu berhubungan dengan karmanya sendiri. Kama patisaranang terlindung oleh karmanya sendiri. Yang kamang karisanti kalian nangwa papakangwa. Apapun karma yang diperbuatnya baik ataupun buruk, kalian baik papa buruk, tasa dayada bawisanti, itulah yang akan diwarisinya. Nah, dari syair tersebut ya kita tahu betul bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itu pasti akan kembali ke kita. Oleh sebab itu orang yang bijaksana akan berusaha untuk melakukan hal yang baik. Perbuatan baik ini adalah perbuatan yang setelah mereka lakukan tidak akan muncul penyesalan, tidak akan muncul
istilahnya ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, tapi terkadang muncul pertanyaan, terkadang kita bantu orang, tetapi orang itu membalas dengan sebaliknya gitu. Misalnya kita sudah baik sama orang, bantuin orang, ternyata orang itu jahat sama kita. Terus muncul penyesalan. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kalau melakukan kebaikan, pasti tidak ada penyesalan. Bagaimana seperti itu? Kita sudah melakukan baik, tetapi justru mendapatkan balasan yang buruk. Sehingga akhirnya muncul penyesalan. Nah, penyesalan itu muncul bukan dari perbuatan baiknya, tetapi penyesalan itu muncul dari salah satu aku salah mula dalam diri kita, loba dosa moha, yaitu dosa kebencian. Jadi kita sudah melakukan hal yang baik, kita mengharapkan hal yang baik. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, muncul kebencian, muncul tidak suka dalam diri kita. Sehingga akhirnya muncullah penyesalan itu. Kalau seseorang melakukan hal yang baik, hal yang tanpa disertai dengan tadi aku salah mula itu, tanpa disertai dengan loba, tidak disertai dengan dosa, tidak disertai dengan moha, maka perbuatan yang baik pasti tidak akan muncul penyesalan. Nah, jadi kita harus bisa memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kebahagiaan, nah itu adalah perbuatan yang baik. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang merugikan makhluk lain, merugikan diri kita sendiri, merugikan makhluk lain yang setelah kita lakukan, mungkin muncul penyesalan, mungkin muncul penderitaan di kemudian hari. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kira-kira Kemah Sutta ini menjelaskan syair mengenai perbuatan-perbuatan tersebut, di mana ya secara garis besarnya seperti tadi, apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, pasti akan kembali ke diri kita. Oleh sebab itu ya berusaha melakukan hal yang baik dan berusaha untuk hindari yang buruk. Jadi kita lebih ke pengantar singkat dari saya seperti itu. Kita lebih ke Dhamma Sakaca atau pembahasan Dhamma, lebih ke tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas. Baik, makasih Bante. Ya, jadi secara ringkas ini sebenarnya membahas tentang kama ya Bante ya. Jadi seseorang yang berbuat buruk, ya dia akan mewarisinya. Seseorang yang berbuat baik, dia juga akan mewarisinya ya sebelum mencapai merealisasi jadi arahat lah gitu ya. Ringkas seperti itu. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharing juga nggak apa-apa, silakan. Bante, izin bertanya. Ya, silakan. Bante, tadi itu ada kalimat Sang Bhagawa, seseorang harus segera melakukan perbuatan yang ia ketahui mengarah pada kesejahteraan. Nah, perbuatan-perbuatan apa yang mengarah pada kesejahteraan, Bante? Terima kasih. Jadi yang di sini pada kesejahteraan di sini bukan hanya kesejahteraan secara materi. Jadi kesejahteraan di sini lebih ke, kalau misalnya dalam bahasa Pali itu kesejahteraan dalam kebajikan lah. Jadi kayak misalnya kalau boga sampada itu adalah memiliki harta, tapi bukan hanya harta materi, tapi harta kebajikan. Nah, atau kalau misalnya kita sebut ya dalam Manggala Sutta yang membawa berkah, nah itu pun disebut mengarahkan pada kesejahteraan. Jadi dalam hal ini adalah bukan kesejahteraan yang bersifat materi atau bersifat menjadi tindakan-tindakan yang bisa membawa menjadi lebih kaya secara materi, tapi lebih kaya secara kebajikan. Lebih kaya secara kebajikan ya bisa dalam bentuk paramita ya, mulai dari dana parami, sila parami. Jadi kebajikan adalah perbuatan-perbuatan yang
apa yang ya tadi bisa membawa manfaat, membawa buah kama wipaka yang baik di kemudian hari. Ya baik dengan apakah itu berdana, melatih sila, samadhi. Nah, itulah wujud-wujud yang bisa mengarahkan pada kesejahteraan tadi. Jadi kalau ditanya hal apa yang bisa dilakukan untuk membawa kepada kesejahteraan, ya dana, sila, samadhi. Panya kebijaksanaan ya muncul merupakan buah dari samadhi itu sendiri juga. Samadhi baru bisa ditegakkan, dipraktikkan dengan baik dengan dasar dukungan sila yang baik. Nah, kita mau melatih sila juga ya perlu kondisi yang tepat, kondisi yang cocok, di mana dana itu merupakan salah satu praktik yang bisa mengondisikan yang cocok untuk berlatih sila. Jadi dalam artian kira-kira seperti ini. Kalau kita mau bangun bangunan, kita punya lahan kosong mau bangun bangunan. Nah, dana itu diibaratkan membersihkan lahan tersebut agar lahan itu kuat, maksudnya cocok untuk dibangun. Sila itu adalah membangun fondasi dasar yang baik untuk bangunan itu. Samadhi itulah tiang-tiang dan dindingnya. Jadi panya kebijaksanaan itu adalah atap untuk hiasan atap dan hiasan dari bangunan tadi, penyempurna bangunan tadi. Nah, jadi ya praktek-praktek apa yang bawa itu dana, sila, samadhi. Ya, alhamdulillah Bante. Terima kasih. Iya, Bante. Silakan rekan-rekan yang lain kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin saya boleh bertanya, Bante ya. Nah, seringkali memang kalau kita umat Buddha ya percaya dan yakin dengan karma ya, karena sering dikatakan melihat kehidupan yang sekarang berarti ya itu bisa kira-kira apa yang kita perbuat pada masa lampau ya itu kita lihat hasilnya sekarang gitu kan. Nah, masalahnya kalau yang tidak mungkin tidak mempelajari dhamma ya kan. Nah, mereka beranggapan ya yang terjadi ya memang udah nasib, udah begitu gitu. Nah, kira-kira kalau pandangan seperti itu gimana Bante? Kita gimana menjelaskannya gitu ya? Nah, jadi kan tergantung sudut pandang juga. Kalau kita percaya bahwa ini adalah buah karma, ada juga yang percaya bahwa ini adalah sudah nasib atau sudah takdir, sudah digariskan oleh entitas tertentu gitu, yang maha kuasa dan lain sebagainya lah. Kembali ke sudut pandang masing-masing. Jadi bagaimana seseorang melihat hal tersebut. Jadi dalam memandang memandang suatu hal yang sama, terkadang kita bisa melihat beberapa orang punya perspektifnya masing-masing atau sudut pandangnya masing-masing. Contoh misalnya melihat kita bilang pemandangan lah, pegunungan lah, kita pergi ke gunung. Mungkin kalau bagi orang kota yang jarang-jarang ke gunung, lihat wah itu gunung bagus sekali gitu kan, merasa suasana natural gitu kan, suasana alami. Tetapi bagi orang-orang yang sudah biasa tinggal di sana, wah gunung capek jalannya gitu kan, capek naiknya gitu. Masing-masing punya perspektif masing-masing. Demikian juga dalam melihat kondisi kondisi tertentu. Ya kalau kita yakin pada hukum karma ya kita akan perspektif pendekatan bahwa ini adalah buah dari karma. Tetapi kalau ada yang memiliki pandangan yakin pada konsep penciptaan bahwa ini adalah sudah diciptakan, digariskan dan lain sebagainya, yaitu kembali ke sudut pandang masing-masing. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini karma yang paling benar dan lain sebagainya. Tumibal lahir ada dan lain sebagainya. Ada juga yang percaya bahwa memang tidak ada tumibal lahir, bahwa manusia diciptakan hanya sekali dan setelah itu ya surga neraka secara selamanya lah, kekal gitu, seperti itu. Nah, jadi kembali ke keyakinan masing-masing. Cuma ya seperti ini. Kalau bagi saya sendiri,
Saya yakin seyakin-yakinnya dengan hukum karma. Tetapi katakanlah sekalipun seandainya hukum karma itu tidak ada, apa ruginya kita melakukan hal yang baik? Apa ruginya kita jangan nyusahin orang lain, jangan ngerugiin orang lain. Nah, jadi kalau sekalipun karma itu tidak ada, maksudnya ini kalau ya berandai-andai seandainya, sekalipun karma itu tidak ada, ya kalau kita berbuat baik, kita tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, apa salahnya? Kalau kita berbuat jahat sama orang lain, sama makhluk lain, ya tentu orang juga akan membalas dengan ke kita. Simpel seperti itu. Misalnya nih saya bunuh orang, ya tentu pasti saya akan mendapatkan masalah. Apakah mungkin keluarganya balas dendam, atau mungkin saya ditangkap polisi, dipidana, saya mencuri juga sama, saya korupsi juga sama. Ya, bisa ketahuan, bisa ditangkap. Ya, walaupun yang mencuri, yang korupsi ada juga yang curi, korupsi tapi tidak ketahuan dalam kehidupan ini. Nah, tapi dalam konteks karma ya, walaupun secara hukum negara, hukum manusia dia tidak ketahuan atau tidak bisa dihadiri, ya tentu buah karma itu pasti akan berbuah tepat pada waktunya. Jadi ya kalau ada orang yang menganggap bahwa itu sudah nasib, sudah takdir, ya kembali ke pandangannya masing-masing, ya boleh-boleh saja. Cuman ya kalau memang kalau memang itu semua ini menurut saya ya, menurut pandangan pribadi saya, kalau memang semuanya digariskan sudah nasibnya seperti itu, kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Berarti kan tidak ada, maksudnya kurang, tanda kutip kurang adil di situ. Jadi kalau memang istilahnya yang menggariskannya itu berarti tidak bisa dikatakan adil, karena ya memang kondisinya adalah kita lihat sendiri seperti tadi itu, ada yang lahir sehat, pintar dengan segala bakatnya, ada yang lahir cacat, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa kondisi seperti itu? Apakah hanya suatu kebetulan saja, atau emang ada yang dikatakan ini ada yang cobaan ini? Berarti kan tidak adil kepada makhluk yang dicoba-cobain itu gitu loh. Nah, kalau misalnya kan berarti ya kalau memang digariskan, ya semua orang juga pasti pengennya digariskan yang baik-baik saja. Tapi yang dalam kenyataannya kehidupan ini tidak seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke pandangan masing-masing lah. Sama seperti kita makan sambal. Saya kalau misalnya makan sambal 2 sendok juga biasa-biasa saja karena memang suka sambal. Ada yang makan setitik aja rasanya udah pedasnya minta ampun. Jadi ya tanya ke saya sambalnya itu pedas atau enggak, ya bagi saya belum pedas, bagi orang lain itu sudah sangat pedas sekali. Jadi kembali ke perspektif masing-masing. Padahal sambalnya sama. Ya cuma beda lidah, ya beda rasa. Demikian juga kita memandang sesuatu, ya beda beda cara pandang, ya beda hasilnya, outcome-nya juga. Seperti ada cerita cerita dulu ya, ada orang ibu punya 2 orang anak, yang satu anaknya jualan es batu, yang satu anaknya jualan payung. Kalau misalnya waktu hujan dia sedih, hujan yang jualan es itu pasti nggak laku. Waktu panas dia pun sedih, waktu lagi panas ini anakku yang jualan payung juga nggak laku. Dia ketemu sama Bante kasih tahu, udah ibu jangan sedih lagi. Waktu hujan ibu harusnya senang, yang jualan payung laku. Ya waktu panas nanti juga ibu harus senang karena anak ibu yang jualan es pasti laku. Oh iya juga ya. Nah akhirnya berpikir seperti itu, si ibu itu jadinya mau hujan mau panas jadinya senang. Paham ceritanya ya? Jadi baik. kembali ke sudut pandang saja. Baik. Dan ada atau tidak ada karma pun, misalnya nggak ada pun, ya kita berbuat baik. Kehidupan sekarang juga pasti mendapat hasil, kehidupan lampau juga mendapat hasil ya Bante ya, gitu ya. Kehidupan akan datang juga dapat hasil gitu ya. Nah, tapi kalau ada ya bonus lagi kehidupan akan datang gitu ya Bante ya. Tapi nggak ada pun di kehidupan sekarang,
mendapat hasil yang baik juga ya Bante ya, itu maksudnya ya. Baik Bante, makasih Bante. Ya, silakan teman-teman yang lain. Namanya Bante. Oh ya, Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Bante, menurut pandangan Bante, perbuatan baik itu gimana Bante? Maksudnya ada ketentuannya nggak Bante? Itu satu. Yang kedua, menurut Bante, perbuatan baik dan perbuatan benar, mana yang lebih baik? Makasih Bante. Jadi sebenarnya yang disebut dengan perbuatan baik, kalau misalnya saya ambil dari Kalamasuta ya. Jadi yang disebut dengan baik itu adalah suatu hal yang tidak menyakiti atau merugikan diri kita sendiri maupun makhluk lain, yang bisa membawa, itu yang satu poin. Poin kedua adalah yang bisa membawa manfaat bagi diri kita maupun makhluk lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang kurang baik, kita tanyakan dulu itu. Hal yang ini yang kita lakukan, hal yang kita lakukan itu bisa membawa manfaat enggak bagi saya ataupun makhluk lain, atau bisa membawa kerugian enggak? Kalau bisa membawa kerugian, jangan lakukan. Tapi kalau bisa membawa manfaat, lakukan. Jadi kalau Masuta itu orang-orang nanya soal ini pertapaan, nanya soal bilang bahwa ajaran paling benar, pertapa B paling benar, pertapa C paling benar, nanya ke Sang Buddha. Apakah Sang Buddha juga bilang ajaran paling benar? Ya Buddha jawabnya, ya jangan percaya begitu saja dari apa yang tulis buku-buku, apa yang dikatain orang, apa yang disampaikan secara turun-menurun atau dari otoritas tertentu. Tetapi jika hal itu baik dan bermanfaat, hal itu tidak membawa kerugian bagi Anda dan orang lain, bagi diri sendiri atau orang lain, lakukan. Nah, jadi patokan baik kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tadi perbuatan benar, kalau perbuatan benar dalam sama kamanta itu ya perbuatan ya yang tidak menyakiti makhluk lain atau yang tidak melanggar sila itu. Jadi pembahasannya ya sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak bohong, tidak minum minuman keras, Pancasila. Nah itu yang di kategori sama kamanta. 4 pertama lah, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak minum minuman keras. Kalau yang bagian musawada itu sama wacah, ucapan benar. Jadi ya tadi itu kalau perbuatan benar adalah yang sesuai dengan sila, tapi yang perbuatan baik tadi selama tidak merugikan Anda maupun orang lain, tidak membawa penderitaan atau kerugian dan membawa manfaat, lakukan. Itu adalah baik. Nah, untuk baik seperti itu juga ya terkadang kembali lagi ke tadi perspektif, nggak semua orang mempunyai perspektif yang sama, nilai yang sama soal baik itu. Jadi nggak semua orang punya nilai yang sama soal baik. Ya contoh misalnya kita sembahyang saja lah, ritual gitu ya, sembahyang. Bagi beberapa orang, pasang hiyo yang segede tiang itu adalah baik. Adalah baik. Atau misalnya pasang yang dupa yang sampai asapnya itu memenuhi satu dhammasala itu adalah baik. Nah, ya karena secara keyakinan, secara sadarnya memang ini adalah hal yang baik untuk dilakukan. Nah, tetapi bayangin ketika misalnya ada orang, kita lagi puja bakti, lagi kebaktian di dalam dengan asap sebanyak itu, yang ada yang lainnya batuk-batuk atau juga mata perih dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang, oh jangan pasang dupa, jangan juga melarang orang lain ibadah juga, ya juga nggak bisa seperti itu juga, karena memang sudah kebiasaan atau sudah tradisinya memang seperti itu. Jadi ya bagi kita ya tadi itu timbang-timbang lah, bisa membawa kerugian enggak bagi kita ataupun orang lain. Atau misalnya kalau di rumah mau sembahyang, kalau sudah tahu ada yang asma, ada yang sering batuk, ya nggak usah pakai dupa. Tapi kalau memang sendirian mau pasang dupa mau ya silakan. Nah, jadi pasang dupa ya ada manfaatnya juga lah, minimal yang bikin dupa itu dapat penghasilan lah sama keluarganya. Jadi ya. Bante,
Kalau misalnya Bante, kita berdana makan kepada biku sangga, jadi mengharapkan kekayaan misalnya Bante. Itu perbuatan baik atau bukan Bante? Makasih Bante. Itu perbuatan baik tapi dengan cetana yang pandangan yang kurang ideal atau kurang benar. Jadi dalam melakukan apapun juga kita yang dihitung itu adalah cetana atau niatnya. Nah, ketika kita cetana atau niat dalam melakukan sesuatu, terkadang kita melakukan hal yang baik tetapi niat kita nggak baik, niat kita kurang. Hasilnya bagaimana? Hasilnya juga kebajikannya juga berkurang. Ya seperti tadi, berdana tetapi ya dana juga ada maksudnya tingkatan dari niatannya lah. Ada yang berdana karena terpaksa, karena sungkan. Oh, dikirim broadcast sama Bantenya sungkan akhirnya berdana. Atau karena memang terpaksa gengsi, datang sama kawan-kawan yang lain berdana, dia kalau nggak berdana malu akhirnya ikut berdana. Atau juga ya berdana tapi hanya untuk ingin cari nama. Oh, Bante saya mau dana ya, tapi nama saya nanti tulis yang besar-besar ya di tiang, di pintu dan lain sebagainya. Atau berdana untuk mencari keuntungan. Oh, Bante saya mau dana tanah gini-gini nih. Tapi ini Bante ada tanah yang sebelahnya sayang tanggung sekalian beli aja bla bla. Nah, seperti itu. Kadang ya tipe-tipe orang lah masing-masing melakukan apa. Nah, ada juga yang tadi itu yang kualitasnya buruk. Ada yang kualitasnya majima atau sedang-sedang saja, ya seperti itu. Oh, saya berdana, saya sembahyang, tetapi ya tadi mengharapkan kelahiran di alam surga, mengharapkan tadi kekayaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan kualitasnya menengah. Yang kualitasnya paling tinggi ketika kita berdana, kita tahu betul, sadar betul dana itu adalah untuk mengikis kilesa kita, mengikis lobah kita, mengikis tadi keserakahan kita, sehingga kita mau melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki, baik materi, baik waktu, tenaga dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan niatan untuk mengikis tadi lobah dan mengikis kilesa itu, kita melakukan dana, kita memiliki pandangan seperti itu dan usaha, praktik, sila, samadhi sampai akhirnya benar-benar realisasikan nibbana, itulah yang kebajikannya paling tinggi. Karena ya setelah kita berdana, istilahnya tanpa kita meminta, maksudnya tanpa kita meminta, oh semoga saya mendapatkan ini, semoga mendapatkan itu. Kalau kita yakin pada buah karma, apapun yang kita lakukan baik ataupun buruk pasti akan kembali. Jadi istilahnya diibaratkan kita tidak usah meminta semoga nanti kalau sudah jam 7 malam matahari terbenam, jam 6 atau jam 7 matahari terbenam, sudah pasti akan terbenam. Nanti besok pagi semoga jam 6 matahari terbit, sudah pasti akan terbit. Jadi demikian juga dengan karma, kita berdana, yang penting tadi niatannya niatan yang baik aja untuk mendapatkan kebajikan yang paling unggul. Niatan untuk mengikis lobah, keserakahan. Kita berdana tapi pengen kaya. Ya, kita melakukan kebajikan tapi nambah-nambah juga sifat lobah itu. Pengen kaya kan berarti masih ada lobahnya. Terus habis dana ternyata buah dari perbuatan masa lampau. Pas berbuah, oh saya baru dana, pulang-pulang kerampokan atau misalnya kecurian, akhirnya hilang keyakinan, hilang keyakinan sadha, nggak mau berdana lagi. Wah itu nggak benar, itu ke viharanya, bantenya nggak benar, saya dana ke bante, pulang-pulang rumah kecurian gitu, akhirnya nggak mau dana lagi. Menutup kesempatan untuk melakukan kebajikan lagi. Ya karena tadi tuh micaditi pandangan salah. Berdana untuk hasil. Bante, kalau misalnya berdana dengan bijaksana dan tidak bijaksana, misalnya gini, kita punya 10.000 Bante, uang di kantong. Jadi ada pengemis gitu. Bagusan kita kasih atau tidak Bante? Kalau kita kasih semua kan tidak ada uang di kantong lagi Bante.
Iya kan? Kan apakah itu termasuk bijaksana kok kita kasih semua? Kan ceritanya kan berdana itu kan melepas Bante. Bagaimana menurut Bante? Tergantung kondisi kita untuk melepasnya. Kalau memang kita bisa melepas tanpa ada nanti penyesalan, tanpa ada kekecewaan, tanpa ada dendam, kebencian, dan lain sebagainya, sanggup lakukan. Tidak sanggup jangan. Jadi kalau kita bicara tentang jataka-jataka, sering sekali Sang Bagawa itu bukan hanya dana parami, tapi dana upaparami dan dana paramata parami. Jadi dana paramita yang lebih tinggi. Beraja di kelinci ya melihat pertapa meloncatkan atau meloncatkan atau menjatuhkan dirilah ke api itu untuk biar bisa dimakan oleh pertapa. Tetapi ternyata api itu tidak membakarnya. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa dana itu ya bukan hanya materi, tetapi ada yang dana lebih tinggi sampai kadang ada yang mendanakan jiwa raga. Nah, kalau memang kita sanggup setelah memberikan dana itu bahagia, ingat kesempurnaan dana itu adalah bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia sesudah memberi. Kalau memang sanggup, silakan lakukan. Tetapi kalau tidak sanggup, lebih baik jangan. Dalam artian setelah dana nanti muncul penyesalan, waduh sekarang kan sudah nggak punya uang, tadi kenapa saya ngasih, atau pas setelah dana nggak bisa makan, ribut di rumah, ribut sama istri, ribut sama anak, kasihan anak keluarga. Jadi ya lebih baik jangan. Ingat, lebih baik jangan, tapi bukan berarti istilahnya jangan berdana, bukan. Dana sesuaikan saja dengan kemampuan, karena sekali lagi dana tidak pernah dilihat dari jumlah. Tidak pernah dilihat dari kuantitas, tidak pernah dilihat dari kualitas. Satu-satunya penentu daripada kualitas kebajikan dana itu bukan di dananya, tetapi di cetananya. Tadi di istilahnya cetana atau niatannya, pandangannya saat berdana itu. Jadi nggak usah, misalnya kita punya 10.000 dana, semua kita danain. Setelah itu kita nggak bisa bahagia. Jangan. Lebih baik punya 10.000 danain Rp1 saja. Kalau kita bisa bahagia pada saat sebelum berdana, pada saat berdana dan sesudah berdana, jauh lebih baik. Dan dana itu nggak selalu harus dengan materi. Ratu Pasenadi Kosala itu juga sering berdana. Terus punya satu orang dayang atau pembantu yang setiap kali ratu ini berdana, dia bermudita cita atau turut berbahagia, turut senang, turut berbahagia. Nah, jadi karena dia hanya pembantu dayang gitu ya, dia juga berdana, tapi tentu nggak bisa berdana seperti ratu. Ratu ya apa aja bisa danain. Kalau dia mungkin cuman ratu bisa dana katakanlah makanan untuk 1.000 biku, ya mungkin dayang ini cuman bisa dana sepiring nasi gitu. Nah, secara kualitas dan kuantitas jauh di bawah ratu. Tetapi setiap kali ratu berdana, dia ikut bermudita cita. Namanya bermudita dana. Jadi dana dengan turut berbahagia, turut senang. Setelah meninggal, dua-duanya terlahir di alam dewa yang sama. Jadi yang baik si ratu maupun dayangnya terlahir di alam dewa yang sama. Ketemu lagi ya sama-sama jadi dewa. Jadi artinya dari situ cerita itu bahwa enggak si ratu itu jadi dewa yang lebih tinggi, enggak. Walaupun yang si ratu itu yang berdana, si dayangnya itu cuman dayang atau pembantu ratu lah, atau ajudan ratunya, hanya dengan bermudita cita, dengan ikut berbahagia saja bisa menghasilkan buah kebajikan yang hampir sama. Juga dari cerita dulu juga ada yang orang miskin nggak punya apa-apa tetapi punya rambut yang panjang, ingin berdana pada Sang Buddha juga akhirnya itu memotong rambutnya dan menukarkan, dapatnya cuma sesendok minyak, mendanakan 1 sendok minyak itu juga terlahir di alam dewa. Jadi ya sekali lagi, dana tidak usah harus memaksakan diri kalau nggak sanggup untuk melepas
sepenuhnya. Tetapi kalau memang sanggup mau mempraktikkannya, silakan saja, itulah hal yang baik. Jadi ya sekali lagi lebih baik berdana sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita bisa bahagia sebelum, saat, dan sesudah. Daripada kita memaksakan untuk berdana, tetapi setelah itu ada kebutuhan-kebutuhan yang nggak terpenuhi, akhirnya timbul masalah, timbul percecokan, akhirnya justru muncul rasa tidak bahagia, muncul rasa penyesalan dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, paham Bante. Bante, kalau misalnya kita berdana itu ke wihara, dan satu lagi kita berdana ke rumah ibadah yang lain, menurut Bante mana yang lebih bagus? Jadi kalau dalam salah satu sutta itu ya Buddha itu menyampaikannya kira-kira seperti ini. Jadi bukan ke tempat ibadahnya, tetapi memang untuk dana kepada mereka yang bersila dengan tidak bersila, yang memang kualitas dananya beda. Terus setelah itu berdana kepada seorang sotapana dengan seorang sakadagami, anagami, arahanta, sama Sambuddha, berdana kepada sangha. Nah, itu tingkatan-tingkatannya kira-kira seperti itu. Jadi berdana kepada misalnya kepada seorang sotapana itu akan ini saya bacakan saya ada bukunya nih. Anguttara Nikaya 920. Jadi ini. Sebanyak persembahan yang diberikan oleh Brahmana Welama adalah bahkan lebih berbuah jika seseorang memberi makan satu orang yang memiliki pandangan benar. Ya, tadi itu pandangan benar, yang bersila, yang berbuat baiklah. Sebanyak sebanyak persembahan yang diberikan oleh Brahmana Welama, dan walaupun seseorang mampu memberi makan kepada 100 orang yang memiliki pandangan benar, adalah bahkan lebih berbuah jika seorang memberi makan satu orang yang kembali sekali lagi sakadagami. Nah, sebanyak 100 kali kepada sakadagami akan lebih berbuah pada satu orang yang tidak kembali lagi anagami. 100 kali kepada anagami seseorang arahanta, terus kepada 100 kali arahanta adalah bahkan lebih berbuah jika seorang memberi makan satu orang paceka Buddha. Sebanyak persembahan Brahma Velamana kepada 100 orang paceka Buddha adalah lebih berbuah jika seorang memberi makan Buddha yang tercerahkan sempurna. Terus kepada sangha para bhikkhu yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, tetapi semuanya itu bahkan lebih berbuah jika dengan pikiran penuh keyakinan seorang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan menjalankan 5 aturan. Jadi dari semua jenis dana-dana tadi itu jauh lebih berbuah adalah melatih sila, dan terus dari sila itu jauh lebih berbuah adalah melatih samadhi. Jadi intinya adalah seperti ini. Kalau ditanya tadi ke rumah ibadah mana, Sang Buddha nggak jelasin soal danalah harus ke rumah ibadah yang ini, rumah ibadah yang itu, atau harus danalah kepada anggota sangha saja atau dan lain juga tidak. Jadi ya kalau mau berdana, dana kemana saja, ke siapa saja boleh. Tetapi memang kalau kita lihat dari tadi Anguttara Nikaya 9 itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Cuman ya inti dari Anguttara Nikaya itu 9 itu adalah ingin menekankan bahwa lebih dari berdana itu adalah menjalankan sila tadi. Jadi bukan masalah bahwa dana kepada sangha itu paling unggul, bukan. Tetapi lebih dari ya tadi kalau tingkatan-tingkatannya memang setelah sakadagami, anagami, arahanta, Sang Buddha adalah sangha,
Tapi yang ingin ditekankan di situ adalah lebih dari dana adalah sila. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah ke vihara, cetia atau rumah ibadah yang lain, silakan mau berdana kepada siapa saja, itu adalah hal yang baik, hal yang baik untuk kita lakukan. Selama itu bisa membawa manfaat bagi kita, membawa kebahagiaan bagi kita, silakan untuk lakukan. Tetapi lebih daripada berdana, sila jauh lebih berbuah kebajikannya. Terima kasih Bante. Baik Bante, ini ada yang resign ya dari Pak Jack Pangestu ya. Silakan kalau mau bertanya. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Mohon maaf Bante, saya nggak bisa on cam karena sedang mobile. Pertanyaannya saya Bante, hubungan karma dengan keadilan Bante. Karena saat ini saya berperspektif karma itu bisa cepat berbuah bila pemerintahannya bersih dan ada kaitannya dengan sosmed Bante. Dalam arti di sini contoh seperti kejadian Sulastri yang dimana dia harusnya bisa diterima di kepolisian tapi tergantikan oleh oknum karena kok sosmed dia menjadi kembali lagi bisa menjadi diterima di kepolisian. Itu aja sih Bante, mohon penjelasannya Anumodana. Nah, jadi tadi itu ada yang disebut dengan kama bandu, sabisata, kama saka, kama dayada, kama yomi, kama bandu, kama bandu. Bandu itu adalah hubungan, berhubungan, berkaitan. Nah, jadi ada yang disebut dengan hubungan karma atau jodoh karma. Nah, kama bandu ini. Jadi kama bandu ini adalah karma seseorang itu berbuah dan dia berhubungan atau berjodoh dengan makhluk-makhluk yang lain yang ikut membantu dia atau ikut menyusahkan dia, tergantung tadi karma mana yang berbuah ya. Jadi misalnya nih, awal karma buruk yang berbuah, akhirnya dulu dia mungkin katakanlah pernah nyusahin orang juga, pernah ngegagalin orang juga, sehingga tadi dia mendapatkan perlakuan buah karma itu mendapat perlakuan yang sama. Tetapi di sisi lain juga pernah membantu orang-orang yang lain, sehingga akhirnya juga orang-orang yang lain itu dengan pertama kali nge-share sampai akhirnya istilah di forward atau retweet akhirnya menjadi viral dan mendapatkan tadi itu kalau nggak salah beritanya diterima ya akhirnya, tapi saya juga nggak tahu pasti sih berita selanjutnya gimana. Nah, jadi ya memang kerja karma seperti itu. Kita hanya tahu bahwa ngelakuin hal yang baik pasti dapat baik, ngelakuin hal yang buruk pasti dapat buah yang buruk. Cuman kondisi untuk berbuahnya karma itu, kondisi untuk berbuah karmanya itu sangat banyak sekali aspek. Ya karena tadi itu kama bandu tadi berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi kayak misalnya waktu itu cerita ini ada pesawat dari ke Singapura atau mana itu ya, yang jatuh, salah seorang yang penumpang nggak sempat terbang. Dia nggak sempat terbangnya karena apa? Karena sakit perut. Kalau nggak salah Surabaya ke Singapura itu. Dia nggak sempat terbangnya karena sakit perut. Jadi sudah sampai ke bandara, tapi karena dia nggak tahu salah makan atau gimana, dia sakit perut, bolak-balik ke WC, akhirnya ketinggalan pesawat. Nah, jadi buah karma buruknya berbuah sakit perut. Tapi ya justru ya karma buruk tadi itu juga mengondisikan karma mengondisikan kebajikan buah karma baik yang lain yang berbuah, sehingga sakit perut akhirnya nggak sempat terbang, ternyata pesawatnya jatuh. Nah, jadi ada yang disebut dengan kama bandu. Nah,
para penumpang di pesawat itu juga dikatakan mereka semua memiliki karma bandu atau memiliki hubungan karma yang mirip-mirip juga. Nah, tapi ya mungkin dulu semuanya itu katakan misalnya semuanya dulu mungkin melakukan hal yang jahat, tetapi ada satu misalnya perampok lah gitu ya, perampok ngerampok satu desa, tapi ada satu yang ya mungkin dengan pas dia ngerampok tapi muncul kayak misalnya penyesalan atau tidak jadi merampok dan lain sepertinya, akhirnya ya di kehidupan yang akan datang ya mungkin ya buah-buah perbuatan yang buruk ya berbuah, tapi di saat tertentu ada hal yang baik yang berbuah. Nah, di kasus yang tadi ya perbuatan buruknya dia digagalkan, tetapi ya buah perbuatan baik dia mendapatkan bantuan dari yang lain. Jadi ya, kalau bagi saya itu semua adalah memang kerja karma ya seperti itu. Kita nggak akan tahu bagaimana cara pasti kerjanya. Ya cara pastinya tadi baik berbuat baik dapat baik, berbuat buruk dapat buruk, tapi bagaimana, di mana, kapan itu sulit untuk ditentukan. Ya kita cuma tahu secara karma ada yang berbuah dalam waktu kehidupan ini dalam 7 hari, ada juga yang kehidupan yang akan datang atau berkali-kali di kehidupan yang akan datang. Jadi memang ya tadi ya karma bandu itu berarti memang ada hubungan dengan banyak pihak ya, termasuk ya pemerintahan juga. Ya kalau memang kita karmanya baik ya kan terlahir di negara yang baik. Karma yang kurang baik ya terlahir mungkin di negara yang perang. Jadi ya di Indonesia ya dengan segala kekurangannya ya, tapi juga boleh dibilang cukup aman, maksudnya cukup baik lah, minimal ya aman, tidak dalam kondisi perang, tapi kita tidak tahu masa depan juga. Yaitu semua adalah karma bandu, hubungan karma. Ya seperti misalnya saat ini Rusia dan Ukraina lagi perang gitu, yang tinggal di negara tersebut pasti jauh lebih berbahaya atau lebih sengsara daripada kita. Baik Bante, terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Jadi juga saya tambahkan ini sedikit lagi. Nah, jadi sebenarnya ini kayak tadi ya, kasus yang tidak keterima sama yang viral itu. Padahal mungkin yang nggak keterima itu bukan cuma 1-2 kasus. Yang misalnya nggak keterima karena kecurangan ya. Mungkin tuh puluhan ribu atau ratusan ribu kasus dari dulu sampai sekarang. Bukan cuma di kepolisian ya, mungkin di perguruan tinggi, PNS, dan lain sebagainya. Mungkin banyak praktik-praktik yang terjadi seperti itu. Tetapi ya karena tadi ada karma baik yang mendukung, yang sampai viral atau yang sampai terekspos paling cuma 1-2. Nah, demikian juga seperti misalnya korupsi. Ya semua yang koruptor itu yang misalnya ditangkap, terbukti, terus sampai dijatuhin hukuman. Di luar sana yang enggak tertangkap sama sekali ya ada saja gitu loh. Ada yang korupsi tapi tidak tertangkap sama sekali. Nah, itu karena memang istilahnya buah kebajikannya buah perbuatan buruknya itu belum berbuah, dan dia masih ada sisa buah kebajikan yang menjaga, kama patisarana kan, yang menjaga, sehingga akhirnya dia melakukan hal yang buruk pun seperti belum dapat balasannya. Tetapi ya jangan khawatir ya, karma itu memang cepat atau lambat ya, saatnya tiba, saatnya tepat ya pasti akan berbuah juga. Jadi secara garis besar tadi, kita melakukan buruk pasti dapat buruk, melakukan baik pasti dapat baik. Tapi dalam kehidupan ini kadang ada orang yang kehidupannya ya mau mabuk, main cewek, ya kadang juga korupsi dan lain sebagainya, tapi ya hidupnya kayak senang-senang aja, kaya-kaya aja gitu. Ada juga orang yang berusaha untuk latihan sila, baik, tapi kehidupannya susah sekali. Dulu di Medan ada kasus kejadian nyata seperti ini. Seorang baru lulus dokter gitu ya, umur 26 atau 27 lah, pokoknya baru lulus dokter, baru praktek, nggak ada setahun. Suatu hari pulang gitu kan, pulang di tengah jalan lihat ada perempuan kecelakaan, ada korban tabrak lari.
Si dokter muda ini dengan niat baik pengen nolong perempuan itu, turun dari mobil, mau digendong, mau dibawa ke rumah sakit. Pas gendong, orang-orang datang, orang-orang kampung. Dikiranya dokter itu yang nabrak. Dipukulilah dokter itu. Yang perempuan tadi kebawa sampai ke rumah sakit masih selamat, nggak maksudnya ya luka-luka tapi nggak parah-parah banget. Dokter yang kepukul orang meninggal. Dipukulin orang sampai meninggal. Nah, tapi kalau lihat itu kan berarti orang jadi nggak percaya karma. Wah, itu dokternya niatnya baik mau nolong, kenapa malah dianya yang mati dibunuh orang. Kok seolah-olah karma itu tidak ada gitu. Ya, niat si dokter itu menolong, kebajikannya pasti akan berbuah. Ya karena sudah meninggal ya pasti akan berbuah di kehidupan yang akan datang. Sampai difitnah seperti itu, dipukulin sampai pukul seperti itu adalah buah dari masa lampau. Baik kehidupan ini maupun kehidupan yang masa lampau. Jadi ya setiap kejadian kadang ya memang ada karma baik yang muncul bersamaan. Jadi ya karma itu juga dari ada yang upatambaka itu karma yang menambah atau memberatkan. Ada juga yang karma yang meringankan. Nah, jadi ya itu semua adalah praktek kerja karma lah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Ya, cukup jelas. Terima kasih Bante. Ada lagi? Ya, silakan teman-teman kalau ada lagi. Ya, Bante. Selamat malam, Bante. Saya mau bertanya, Bante. Bante, ya, sering kita dengar, Bante, ada umat bilang lebih bagus kita latihan meditasi saja, tidak usah ikut baca parita setiap hari Minggu. Maksudnya, tidak usah ikut kebaktian, maksudnya, Bante. Ini menurut Bante bagaimana, Bante? Artinya yang penting katanya meditasi aja. Mengembangkan batin, tidak perlu baca parita. Nah, ya maksudnya menurut Bante pendapat ini pasti kan tidak benar, tapi mungkin maksudnya penjelasan lebih mendetailnya, Bante. jadi ya memang itu kalau di secara sutta memang juga sutta Sang Bawa tadi itu yang tadi lebih bermanfaat, berkebajikan daripada dana kepada 100 orang tadi Sakadagami, Anagami, Arahanta, Sang Buddha, Sangha, lebih berbuah kebajikan itu kalau melatih sila, dan lebih berbuah daripada sila itu adalah samadhi. Ya memang secara teori itu adalah benar. Lebih baik memang samadhi itu adalah yang paling unggul, paling utama. Tetapi permasalahannya adalah samadhi seperti apa? Maksudnya samadhi seperti apa? Jadi kita meditasi itu enggak semua meditasi itu kita akan memasuki samadhi, tidak. Kadang kita meditasi itu ya walaupun kita sering meditasi kadang kita bisa tenang ya, tenang bagus, kadang juga sulit untuk tenang. Nah, ketika tenang juga kadang tenang itu kita hanya cuman sebatas tenang saja, sebatas enggak lagi banyak pikiran saja. Mungkin juga belum benar-benar samadhi atau pikiran yang terpusat, terkonsentrasi pada satu titik itu. Mungkin belum. Nah, kebajikan yang paling unggul adalah kebajikan yang samadhi, yang pikiran terpusat pada satu titik. Ya, kalau memang dibilang ngapain istilahnya ke vihara, baca parita dan lain sebagainya, lebih baik meditasi. Ya, kalau secara teori ada benarnya. Tetapi ya secara praktiknya ya tadi itu kita bisa belajar meditasi itu dari mana ya? Tentu dari vihara juga. Dan kenapa kita perlu baca parita, kebaktian itu ya parita juga bagian dari meditasi juga. Dalam artian seperti ini, kalau kita bisa baca parita benar-benar dengan kekusyukan, benar-benar dengan penuh hikmat, penuh kekusyukan, penuh perhatian pada apa yang kita bacakan. Kita memahami, merenung, mengulangi suta-suta atau syair-syair dari Sang Buddha. Ya itu juga bagian daripada meditasi. Jadi meditasi itu bukan hanya duduk diam.
pejam mata dibilang meditasi, bukan. Meditasi itu baik duduk, berjalan, berdiri maupun berbaring, segala aktivitas apapun kalau kita bisa mengarahkan perhatian kita pada satu titik, itulah meditasi. Jadi ya kalau dibilang lebih paling baik meditasi, ya saya setuju saja. Memang di Sutta juga dikatakan seperti itu. Tetapi ya meditasi seperti apa dulu? Meditasi itu bukan cuman tadi duduk diam pejam mata. Duduk diam pejam mata, pikiran melamun ke sana ke situ juga bukan meditasi. Nah, tapi kalau baca parita, pikiran kita terarah pada parita yang kita bacakan, terpusat pada apa yang kita bacakan, kita renungin, itu adalah meditasi. Terima kasih banyak, Bante. Anumodana. Ya, tapi kalau memang ada yang nggak suka baca parita, ya nggak masalah sih. Nggak mesti harus dipaksain juga. Tapi ya dari kita baca parita itu, kita mengingatkan diri kita lagi dengan ajaran Sang Buddha. Yaitu ada hal baiknya lah. Parita itu juga baik. Jadi parita itu adalah kita mengulangi dari sabda Sang Buddha. Karena dhamma itu ya terkadang kita baca sekali belum tentu mengerti. Baca berkali-kali aja belum tentu mengerti. Nah, tapi kalau kita ulang-ulang terus-menerus, kita sering baca, akhirnya kita kayak tadi itu parita di Brahma Vihara, sabe sata kama saka kama dayada kama yomi, kita ulangi, kita tahu artinya, kita renungin artinya. Ya siapa tahu pada saat kita baca benar-benar kita paham, kita bisa menembus, ya itu kebajikannya jauh-jauh lebih besar dari semuanya. Baik, jelas Bu Erlina, cukup ya? Ya, kasih Pak. Masih Bante. Ya kadang-kadang sebelum meditasi juga misalnya kalau mengucapkan 1-2 kalimat dalam parita itu juga bisa membantu ya Bante ya, kondisi awal lah gitu ya. Iya, pengondisian awal. Luang Por ini awal memang ngajarin meditasi seperti itu. Jadi sebelum kita meditasi, kita baca parita singkat dulu. Apakah teman Buddha Nusati, Itipiso, Bhagawa, Arahang, sama Sambuddha gitu. Karena itu istilahnya mengondisikan diri kita untuk meditasi. Jadi lebih tenang ya nanti waktu meditasinya. Baik, Bante, terima kasih. Silakan teman-teman. Kalau ada lagi. Bante, izin bertanya. Bagaimana dengan kalau ajaran Bante? Kan sekarang banyak banget ya sekte kayak begitu ya. Banyak yang mengklaim kalau ajarannya tuh yang, oh ini nggak benar, yang itu yang nggak benar gitu. Itu bagaimana Bante? Nah, ya kembali lagi seperti tadi Kalama Sutta. Selama itu bisa membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kita dan orang lain, itu tidak membawa kerugian bagi kita maupun orang lain, silakan saja. Jadi ya untuk ajaran-ajaran itu ya kita nggak bicara ke agama lain dulu lah, kita bicara ke Buddha sendiri saja, Buddhisme. Dalam Buddhisme itu juga ada banyak mazhab, bukan cuma Theravada. Ada Mahayana, Theravada, Tantrayana. Nah, juga ya masing-masing juga punya ya mungkin ya memang intisari ajaran tetap dari Tripitaka, dari ajaran Buddha, tetapi ya interpretasi atau pemahamannya terkadang juga beda-beda. Bahkan dari istilahnya ya sesama Theravada saja beda bantenya kadang juga ada interpretasi yang sama, yang berbeda atau pemahaman yang berbeda. Nah, hal itu memang tidak bisa terhindarkan. Karena ya kita semua itu ya masih putujana, mau kita para biku, umat juga semuanya kita sebut masih putujana, kecuali kalau ketemu yang memang sudah arahanta. Ya mungkin kalau ketemu sama arahanta, yang benar-benar arahanta ya, bukan yang cuma ngaku-ngaku arahanta, yang ngaku-ngaku Buddha hidup dan lain sebagainya ya. Ya kalau memang ketemu sama para Arya ya mungkin ajaran para Arya ya
dikatakan paling benar. Tapi kalau selama ajaran sesama putu jana, ya mungkin ya memang terkadang punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi ya sekali lagi, selama ajaran itu tidak menyimpang, selama ajaran itu membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kita, ya itu baik untuk dilakukan. Ya kayak misalnya nih, kalau bisa diajarkan, kita harus berbakti pada orang tua, harus jangan nyusahin orang lain, jangan ngerugin orang lain, jangan tadi misalnya patokan Pancasila aja lah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat asusila, jangan berbohong, jangan minum minuman keras. Kita tahu kita melakukan sila itu pasti membawa manfaat bagi kita maupun orang lain. Itu tidak membawa rugi bagi kita ataupun orang lain, yaitu ajaran yang benar. Tapi kalau misalnya ada ajaran meninggalkan pelepasan, ya udah termasuk untuk istilahnya sampai kayak bunuh diri gitu kan, ya namanya sudah tidak melekat gitu, ya udah sampai bunuh diri. Nah itu ajaran yang kurang benar karena menyakiti diri sendiri. Jadi yang disebut pelepasan ya juga bukan sampai bunuh diri, karena bunuh diri itu juga termasuk tanha, wibawa tanha, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha, kemelekatan akan pemusnah ketidakpenjelmaan. Bante, sorry, bagaimana dengan tadi yang soal kelinci, Bante? Yang kelinci yang lompat itu, Bante. Ya, dengan bunuh diri. Itu bukan bunuh diri. Kelinci itu bukan bunuh diri. Kelinci itu adalah ingin mendanakan dirinya. Jadi beda antara para mata ingin mendanakan diri itu kayak seperti misalnya dalam perang atau misalnya dalam atau seseorang ada misalnya di film-film ya gitu, ada barang jatuh gitu atau ada mobil jadi dia mendorong orang lain dan merelakan dirinya untuk menolong orang lain, merelakan dirinya tertabrak oleh mobil. Kayak di film-film seperti itu ya, misalnya dia ada orang yang mau ketabrak, terus dia mendorong orang itu dan dirinya tertabrak. Nah itu namanya mendanakan jiwa dan raga. Jadi paramata parami atau yang paling unggul lah. Jadi dia mengorbankan jiwa dan raga untuk kebaikan makhluk lain. Tapi kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, cuman karena depresi atau karena males hidup atau karena pandangan salah, ada mobil tiba-tiba dia loncat untuk ditabrak, nah itu beda lagi ceritanya. Itu namanya bunuh diri. Jadi beda antara bunuh diri dengan mendanakan mengorbankan lah, atau seperti seorang ibu yang mengorbankan jiwa dan raga ketika melahirkan anak, kira-kira seperti itu. Ya, makasih. Jadi itu pengorbanan dengan bunuh diri ya beda di motifnya lah, niatnya, cetananya. Yang satu cetananya memang ingin menolong orang lain, yang kelinci tadi hanya ingin biar pertapa itu kasihan pertapa itu kelaparan kan biar pertapa itu bisa makan gitu. Ya, kasih Bante. Baik, terima kasih Bante. Jadi cetananya yang membedakan ya Bante ya, pada saat dia sebelum bertindak itu ya. Ya, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Nggak ada? Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi Bante ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bante yang perlu disampaikan sehubungan dengan sutta tadi. Nah, jadi ya kalau dari tadi Kema Sutta itu Sang Buddha menggambarkan bahwa jalan Dhamma itu adalah jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang bermanfaat. Jangan sampai kita memilih meninggalkan jalan yang baik, jalan yang lurus, yang bermanfaat ini
memasuki jalan yang tadi yang berbatu, yang bisa mematahkan roda pedati kita. Nah, dalam kehidupan ini juga, ya mungkin kita semua belum ada yang benar-benar ya mungkin memang belum mencapai tingkat kesucian atau menjadi Arya. Kendati pun demikian, kita tadi berusaha dalam kehidupan ini ya minimal tadi Pancasila, praktek 5 latihan sila itu. Minimal sebelum kita melakukan suatu hal, kita pertimbangkan dulu dengan matang, ini baik atau tidak, bermanfaat atau tidak bagi kita atau orang lain. Atau ini membawa kerugian nggak bagi diri kita maupun orang lain. Kalau memang itu membawa manfaat, silakan dilakukan. Kalau itu membawa kerugian, jangan. Nah, kira-kira seperti itu saja yang ingin sebagai penutupnya. Ya, baik Bante. Sebagai kesimpulan juga ya, penutup ya. Baik, ya demikianlah ya Dhamma Desana dari Bante pada malam ini ya. Makasih. Namo Bante ya. Mungkin pelimpahan yang tadi ya, saya permohonan maaf ya, Bu Lucy ya. Nah, silakan. Ya, ini usulan dari Bu Lucy ya. Setelah Dhamma Desana kita baca syair parita permohonan maaf ya. Tapi yang mulai dari sini aja ya. Jadi tinggal kita ikutin ya. Saya mungkin yang umat kita baca ya, yang Bante yang menyebutkan gitu ya. Oke, kita baca Pali dan artinya ya bareng-bareng aja ya. Oke. Okasa dwarataye nakatang sabang acayang kamata me Bante. Sadu, saya bersuka cita, Bante, mohon maafkanlah saya dari segala kekeliruan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kami tabang. Sadu, okasa kamami Bante. Baik, saya juga memaafkan. Baik, nah, sekarang kita pelimpahan jasa ya. Pidana. Bante mengawali atau bagaimana Bante? Boleh bersama-sama. Eta wata caambehi sambatang punya sampadang. Eta wata caambehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa anumodantu, sabba buta anumodantu, sabe sata anumodantu, sabba sampatisi dia, idang me nyatinang hotu, sukita hotunya tayo, idang me nyatinang hotu, sukita hotunya tayo, idang me nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Idang me punyang asawa kayahang hotu. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Mama punya bagang sapa satang bacemi. Sabe me sanang punya bagang labantu. Sadu. Ya, mungkin ditutup lagi dengan Namakkara ya, Bante ya. Boleh. Kalau penutup biasanya bacanya langsung barengan bersama-sama ya. Jadi kita bacanya bersama-sama secara bersamaan. Arahang sama sambuddho bhagava
Buddhaing bhagavata abhivate swakato bhagavata dhammo dhammamassami supatipanno bhagavato sangha sangho sangha namami. Baik, ya, terima kasih Bante yang sudah bersedia hadir ya. Semoga di kesempatan yang lain Bante masih berkenan untuk diundang ya. Baik, terima kasih juga buat Terima teman-teman. kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Ya, Bante. makasih Bante. Terima kasih Terima Bante. kasih Bante. Ya. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Ya, baik. Oke, silakan ya. Kalau apa tutup ya, Pusisan ya. Terima kasih Terima kasih Pak teman-teman. Sutrisno.